Saudara, pasca banjir bandang belasan rumah warga ambruk hingga tak bisa lagi ditempati. Sudah sepekan lebih warga di Desa Kuala Cangkoy, Kecamatan Lapang, Aceh Utara, Aceh menempati pengungsian dengan segala keterbatasan. Bahkan setiap harinya mereka hanya bisa menatap kondisi rumah yang hancur diterjang banjir. Pemirsa, saat ini saya berada di Desa Kuala Cangkoy, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara. Ini merupakan salah satu titik terdampak parah banjir, seperti gambaran di belakang saya ini. Ini merupakan salah satu rumah warga di Desa Kuala Cangkoy ini terdampak banjir bandang. Kondisi rumah yang ambruk dan hancur dihantam banjir bandang ini membuat warga terpaksa mengungsi di tempat lebih aman. Di Desa Kuala Cangkoy ini terdapat lebih dari 10 rumah warga rusak parah dihantam banjir bandang. Nah, untuk mengetahui bagaimana cerita ini, saat ini saya sudah berada dengan salah satu keluarga pemilik rumah ini. Penyebabnya apa, Kak? Bisa diceritakan lebih panjang, Kak? Penyebabnya kan air, air dari sana, bukan dari laut. Itulah. Terus keluarga di rumah ini bagaimana, Kak? Larilah kami, dah lari ke masa karena takut, karena kan dah pernah tsunami, makanya kami lari terus. Dengan tsunami waktu lalu dengan kondisi sekarang, apakah bedanya? Tak tahu lah kayak Ya, mana. lebih parah ini atau gimana? Kalau tsunami kan sekali digulung, ini kan sedikit-sedikit. Pokoknya hampir sama lah. Hari Kamis kan, pas yang runtuh rumah ini malam Jumat. Gimana ceritanya, Kak? Ada yang bayar. Pokoknya runtuh rumah ini lah jam 3 malam. Nah, itu dia keterangan yang diceritakan oleh Kak Dahlia, salah satu keluarga pemilik rumah ini, yang mengatakan banjir yang menghantam Desa Kuala Cangkoy ini tidak hanya rumah ini saja mengakibatkan rusak, bahkan ada lebih dari 10 rumah lainnya di sepanjang pesisir pantai ini rusak parah diterjang banjir bandang. Bahkan hingga saat ini sudah hari ke-9, ada sekitar lebih dari 2.000 jiwa yang mengungsi di lokasi lebih aman, namun belum ada bala bantuan yang lebih layak. Saat ini masyarakat pun telah terserang penyakit dan sangat membutuhkan bantuan yang obat-obatan dan juga air bersih. Selain itu masyarakat pun sangat membutuhkan dapur umum yang lebih layak dan tenda pengungsian yang lebih baik. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Utara, Aceh. Kini kita bergabung dengan Kapolda Aceh, Irjen Marzuki Ali Basya. Selamat sore, Pak Kapolda dengan Maidop di studio. Terima kasih. Selamat sore, Mbak. Terima kasih sudah Maidop. bergabung bersama kami. Pak Kapolda, bagaimana dengan kondisi terkini di Aceh, Pak? Data terbaru dari korban meninggal, korban luka, data di pengungsian. Baik, Mbak. Sampai hari ini pendataannya terus dilakukan untuk korban maupun rumah yang rusak ya, maupun fasilitas-fasilitas pemerintahan. Dari data kita sampai hari ini masih terdata yang meninggal itu kurang lebih 371 ya. Kampung yang terdampak atau desa yang terdampak adalah 61% atau 3.978 desa. Sementara kecamatan yang terdampak adalah 80% atau 234 kecamatan. Itu, Mbak. Oke. Kalau untuk kondisi warga yang mengungsi, Pak, apa yang paling mereka butuhkan saat ini? Begini, Mbak, ini kan karena yang terdampak itu wilayah timur ya, oleh timur, itu merupakan dataran hamparan, lebih banyak hamparannya daripada pergunungan. Itu mereka berbatasan dengan laut langsung, sehingga mereka adalah menerima air terakhir dari gunung. Kita sulit mendata karena masih banyak kampung-kampung yang masih tergenang air dan desa-desa yang masih belum dapat tersentuh secara darat, namun dari udara terus tersentuh, gitu, Mbak ya.
untuk dropping makanan dari data yang kita terima di BNPB itu semua kecamatan memang sudah dapat dropping. Namun kebutuhannya kan kita tidak maksimal karena daya angkutnya memang terbatas. Pada prinsipnya kami mendropping dulu walau sedikit tapi semua terasa. Terus sekarang jalan-jalan yang sudah terbuka baru kita lewat laut dan darat. Nah ini sedang dikirimkan dan standby helikopter udah lebih dari 10, Hercules 2, pesawat-pesawat kecil lainnya juga banyak. Itu apabila kita dapat koordinat langsung kita dropping lewat udara, itu Mbak. Oke. Dropping makanan yang diutamakan ya, kan ini bantuan juga dibutuhkan Aceh Tamiang, Aceh Utara, kemudian juga ada Aceh Tengah. Kita bahas dulu untuk Aceh Tamiang. Kemarin kan Anda sempat mengunjungi ya Aceh Tamiang, bahkan Anda menyebut Pak kalau Aceh Tamiang ini seperti kota mati begitu ya. Bisa diceritakan bagaimana kondisi di sana, bagaimana pengungsi dan juga dampak kerusakannya Pak? Baik Mbak, jadi begini. Kalau di Provinsi Aceh ini kan dari 23 kabupaten, itu 18-nya terjadi musibah yang berdampak ya, 18. Setelah kejadian hari kedua, kami mencoba menginventarisasi mana-mana kepolisian yang tidak bisa aktif. Ternyata kami menemukan satu kantor polisi tidak aktif, apapun tidak aktif, sehingga kita coba mencari apa penyebabnya. Kita turunkan tim, kita berangkat ke sana 4 hari 4 malam. Ternyata begitu sampai ke sana memang itu adalah perbatasan dengan Sumatera Utara yang jalurnya adalah dari Kabupaten Langkat. Di sana tidak bisa masuk, orang tertahan sudah seminggu karena air dan longsor tanah. Kami mencoba masuk dari kota Langsa atau dari Aceh, ternyata terhambat air juga. Nah, setelah kami berhasil masuk, ternyata itu kabupaten, tapi penduduknya terkumpul di kota Tamiang namanya. Nah, itu posisi kotanya tenggelam. Posisi air ada 4 meter ke atas, gitu ya, Mbak. Sehingga kantor kepolisian, pemerintah daerah, rumah sakit, kantor Kodim, atau perumahan Kodim lama itu tenggelam semua. Jadi begitu kita datang, memang tidak ada yang bisa komunikasi. Contohnya Polres hanya bisa terkumpul 5 orang dari 600 orang. 5 orang saja. Terus posisi Polresnya juga airnya masih selutut, lumpurnya juga segitu. Sehingga kita kumpulkan di kantor bupati, di satu posko, ada bupati, ada kepala rumah sakit, ada Kapolres, ada Dandim, ada Danyon. Ternyata di situ mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mengecek masyarakatnya karena semua kecamatannya terdampak. Penduduknya terpisah-pisah di 72 pengungsian. Nah, jadi kampungnya kosong, orangnya di pengungsian. Sehingga kita dropping makanan sulit. Sulitnya tidak ada penduduknya. Yang ada di daerah pergunungan tidak ada beritanya karena listrik dan komunikasi putus. Nah, alhamdulillah saat tadi malam listrik sudah bisa hidup sebagian. Terus rumah sakit sudah ditata-tata, listrik sudah hidup. Jadi kondisi rumah sakit juga itu kosong. Kosong rumah sakit itu. Kosong karena pasien, dokter, karyawan itu berhamburan. Bahkan pasien itu setengahnya membawa tempat tidur ke jalan. Karena sakit didorong, akhirnya tempat tidurnya setengah hilang. Mungkin sekarang hilang semua tempat tidurnya. Nah seperti itu, setelah itu kami mencoba keluar dari Tamiang ke kota sebelah Langsa untuk mengumpulkan kekuatan berhubungan dengan pemerintah pusat. Meminta bantuan sehingga sampai hari ini pemerintah pusat
mencoba menghidupkan dulu pemerintahannya sambil memberikan bantuan makanan, gitu Mbak. Pemprov ya, di bawah gubernur ya. Di bawah gubernur Oke, pastinya Mbak. oke, baik. Kalau untuk pasokan air, Pak, informasinya seperti apa? Tadi kan dropping makanan sudah kita bahas untuk pasokan air, karena kan di Aceh Tamiang, kemudian juga di Aceh Utara, di Aceh Tengah, pasokan air seperti apa? Kemudian juga bagaimana distribusi BBM, karena kan alat-alat berat ini juga kan butuh BBM untuk bisa bekerja. Alhamdulillah Mbak, kalau dengan terbukanya akses dari Medan, untuk BBM tidak ada kendala untuk wilayah timur ya, khususnya Tamiang sampai dengan Biren, sampai Banda Aceh itu tidak ada kendala BBM-nya. Tapi di Yang menjadi Langsa, Pak, kendala itu- kami punya berita di Langsa ini kan antre bahkan sampai menginap, Pak. Begini Mbak, ini kan terjadi apa namanya ya, panic buying ya. Jadi kami kan sudah koordinasi sama Pertamina. Kebutuhan itu cukup. Harusnya kan kalau diumpamakan 1 hari 24 jam, itu kendaraan yang bisa mengisi itu 10.000. Tapi dalam waktu bersamaan, mereka datang sekaligus. Nah, karena ketakutan akan tidak dapat bahan bakar. Nah, sehingga terjadi penumpukan. Jangankan di Langsa ya, yang terdampak. Baik. Di kota Banda Aceh itu tidak ada apa-apa, kejadian apapun tidak ada. Oke. Tapi orang antri sampai 6 jam. Nah, kenapa terjadi antri? Karena itu tadi. Waktu 12-24 jam digunakan untuk 1 jam. Oke. Gitu. Baik. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan perkembangan terbaru dari penanganan bencana yang terjadi di Aceh. Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Basyah sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu Bapak.